Selamat pagi Bu Betty, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak asasi manusia atau sering disebut dengan HAM. Pertama-tama, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Heryunika Pasaribu dan rekan saya Beni Haryanto, Civi Olivia Mariska Lubis, Dina Herlina, Maulana Ibnu Pramudia, dan Suci Oktri Rahma Dianti. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami mengenai HAM, di sini kami terlebih dahulu memperkenalkan Politeknik APP Jakarta. Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan adalah salah satu perguruan tinggi milik pemerintah di bawah pengelolaan Kementerian Perindustrian. Akademi Pimpinan Perusahaan ini merupakan perguruan tinggi perintis manajemen industri di Indonesia. Akademi Pimpinan Perusahaan ini disingkat dengan APP dan didirikan pada tahun 1958 dan diperingati hari jadi Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan setiap tanggal 22 September. Nah, jurusan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu yaitu mekanik dan kimia. Sejarah singkat Politeknik APP Jakarta. Awal Politeknik APP Jakarta pada tahun 1960, jurusan diubah menjadi teknik industri dan dibuka pula jurusan umum kepemimpinan. Nah, pada tahun 1963, seluruh jurusan dilebur menjadi satu, yaitu jurusan industrial manajemen. Dan pada tahun 1968, dibentuk pusat APP dengan membawahi 4 akademi, yaitu Akademi Pimpinan Perusahaan, Akademi Teknik Perusahaan, Akademi Ekonomi Perusahaan, dan Akademi Akuntansi Perusahaan. Dan pada tahun 1973, kembali dilakukan perubahan di mana jurusan pimpinan diubah menjadi jurusan personalia. Jurusan teknik perusahaan diubah menjadi jurusan produksi, jurusan ekonomi diubah menjadi jurusan pemasaran, dan jurusan akuntansi diubah menjadi jurusan pembelanjaan. Nah, tidak hanya itu, pada tahun 1000 menyelenggarakan pendidikan program diploma atau sering disebut dengan D3, jurusan manajemen prodi, yaitu prodi manajemen personalia, prodi manajemen produksi, prodi manajemen pemasaran, dan prodi manajemen keuangan. Nah, pada tahun 1997, Politeknik APP ini membuka pula prodi perdagangan internasional. Dan pada tahun 2014, bekerja sama dengan Asperindo menyelenggarakan D1 distribusi pengiriman. Dan pada tahun yang sama di 2014, APP berubah menjadi Politeknik APP Jakarta yang memiliki kekhasan bidang logistik, khususnya industri elektronika, dan membuka 3 program studi baru yaitu Manajemen Logistik Industri Elektronika, Manajemen Pemasaran Industri Elektronika, dan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Dan setelah itu, Politeknik APP Jakarta tidak lagi pernah dirubah sampai sekarang. Baik, di sini kami akan mempresentasikan juga mengenai diskusi kami yaitu tentang HAM yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai HAM. HAM itu adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Next. Di sini ada beberapa pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama menurut John Locke.
Beliau mengatakan HAM adalah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Yang kedua, John Matterson. Menurut beliau, HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain-lain. Prof. Konjoro Purbo-Pranto mengacu pada isi Declaration del Hom Erdu Sitien, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kuadratnya, tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya, sebab HAM bersifat suci. Yang terakhir adalah menurut undang-undang. Secara yuridis, menurut pasal 1, Butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak asasi manusia, yaitu terdapat 6 hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif, setiap organisasi atau perkumpulan, dan sebagainya. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak asasi politik, hak yang serta dalam pemerintah, yaitu hak untuk dipilih, memilih dalam suatu pemilu, dan hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya. Contoh, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pilihan. Yang ketiga, hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang keempat, hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kelima, hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan. Contoh, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan yang terakhir, hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, next. Macam-macam pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan dan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut PBB, terdapat beberapa macam-macam pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu. Macam-macam pelanggaran HAM ini dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran
HAM berat, dan pelanggaran HAM ringan. Untuk pelanggaran HAM ringan, yaitu kasus pelanggaran HAM yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan yaitu pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Yang kedua, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan menyandra. Sudah selesai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut macam-macam pelanggaran HAM, yaitu yang pertama kejahatan genosida. Macam-macam pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud tersebut. Termasuk dalam kejahatan berat. Kejahatan genosida pernah terjadi di beberapa negara sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapat kecaman dari PBB. Beberapa contoh Anda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Yang kedua, pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia 1991 hingga 1996. Pembantaian Srebrenica ini adalah kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu keputusan hukum. Yang ketiga, pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh pada tahun 2004 silam. Pembantaian suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup hal lain seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu suku atau kelompok dan secara next. Selanjutnya yaitu kejahatan manusia dan macam-macam pelanggaran HAM. Yang kedua, kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi yaitu pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental, dan fisik, kejahatan apartheid. Next. Dan berikut adalah pelanggaran HAM ringan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan ini yaitu yang pertama, hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Yang ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Dan yang terakhir, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. HAM sebenarnya telah menjadi tempat dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yang bersifat klasik di dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28 dan 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2, dan pasal 29, pasal 34. Pasal 30 dapat diklasifikasikan sebagai legal rights. Terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen terjadi 4 kali. Sedangkan yang terkait dengan HAM adalah amandemen yang kedua, yakni pada amandemen kedua ini, masalah HAM ditempatkan dalam bab khusus, yang ini bab 10A, pasal 28 UUD 1945, kemudian mengalami perubahan menjadi pasal 28A, 28F, 28G, 28H, 28I, dan juga 28J. Yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 17/MPR 1998 tentang tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang keempat adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Next. Nah, untuk selanjutnya yang kelima adalah Undang-Undang nomor 20. Berikutnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan, 13 tahun 2006 tentang perlindungan korban dan saksi. Yang ke-9 adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. Nomor 11 yaitu Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002 terhadap korban pelanggaran HAM berat
yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2002. Yang berikutnya adalah Keputusan Presiden No. 8 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 1998 sampai selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, perundang-undangan HAM yang selanjutnya itu terdapat dalam Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 120 Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Selanjutnya, terdapat pada Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. 49 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Lalu ada di dalam Keputusan Presiden nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak atau PSK. Lalu ada tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak atau P3A. Next. Selanjutnya ada konsepsi tentang HAM. Di sini terbagi menjadi 3. Ada konsepsi HAM paham liberal, di mana hak asasi manusia ini menjadi barat. Di mana pembatasan hak individu oleh negara atau penguasa akan menciptakan sebuah pemerintahan yang otoriter dan mematikan kreativitas individu. Selanjutnya ada konsep HAM paham sosialis, di mana itu tidak menekankan pada kewajiban terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian ada konsep HAM paham dunia ketiga, di mana di sini itu terdapat 3 kelompok pandangan, yaitu kelompok pertama dipengaruhi oleh konsep sosialis, konsep Marxis, dan juga yang kedua itu di negara yang filsafat hidupnya, ideologi, dan latar belakang sejarahnya merupakan suatu konsep tersendiri tentang hak asasi manusia yang dipandang sebagai keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat. Baik, yang terakhir yaitu sudut pandang tentang HAM. Ada beberapa sudut pandang tentang HAM. Yang pertama yaitu negara atau kelompok yang berpandang universal absolut, yang artinya kelompok ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Yang berpandangan demikian terdiri dari negara-negara yang sudah maju, yang memandang HAM secara universal relatif, di mana mereka memandang HAM sebagai masalah universal, tapi asas-asas hukum internasional tetap di negara atau kelompok yang berpandang partikulatif absolut, yang memandang HAM bahwa merupakan persoalan masing-masing bangsa, sehingga mereka menolak berlakunya dokumen ini bersifat chauvinis, egois, dan pasif terhadap HAM. Pandang partikulatif relatif, yang artinya di mana HAM selain dipandang sebagai masalah universal, berlakunya dokumen-dokumen internasional diselaraskan dan diserasikan dengan budaya yang berlaku dalam bangsa tersebut. Nah, demikian yang dapat kami ini. Jika ada kekurangan atau tutur kata yang tidak benar, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.